Tim nasional Indonesia berhasil menahan imbang Palestina di laga FIFA Matchday. Walaupun gagal meraih kemenangan, perjuangan skuad Garuda patut untuk mendapatkan apresiasi besar. Pasalnya mereka mampu menampilkan permainan terbaiknya dengan menggempur lini pertahanan Palestina yang secara peringkat lebih di atas Indonesia. Cetak Gol coba merangkum permainan cantik timnas Indonesia sebagai berikut. Menghadapi ujian berat. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat pada pertandingan FIFA Matchday. Saat itu pasukan Sintayong menghadapi lawan yang cukup tangguh, yakni tim nasional Palestina. Sebagai informasi, negara Timur Tengah ini bukanlah lawan yang sembarangan. Walaupun sedang dilanda konflik, Palestina jadi salah satu negara yang menduduki peringkat 100 besar FIFA. Palestina yang menduduki peringkat ke-93 mampu mengungguli beberapa negara besar yang lainnya, mulai dari Lebanon, India, Tajikistan hingga Korea Utara. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang saat ini menduduki peringkat 149. Meskipun hanya berstatus sebagai laga uji coba, Sintayong mengaku cukup serius untuk bisa menang. Dikutip dari bola.com, Sintayong menyebut laga ini akan menjadi tolak ukur timnas Indonesia untuk mempersiapkan turnamen Piala Asia 2023 bulan Januari nanti. Pelatih Korea Selatan ini menyayangkan persiapan skuad Garuda yang dinilai terlalu mepet. Main cantik. Meskipun punya persiapan yang cukup mepet, timnas Indonesia membuat kejutan di laga kali ini. Pasukan Merah Putih berhasil menahan imbang Palestina dengan skor kacamata. Di laga ini, skuad Garuda beberapa kali menggempur lini pertahanan Palestina. Menurut statistik, mereka mampu melepaskan total 12 tembakan. Dari 12 tembakan itu, 6 tembakan diantaranya berhasil mengarah ke gawang. Berikutnya, pasukan Garuda juga mampu unggul dalam hal jumlah operan. Mark Locke dan kawan-kawan tercatat melakukan 380 passing sukses dari 470 operan. Gak cuma itu, akurasi operan pemain-pemain Indonesia juga cukup tinggi, yakni mencapai 80%. Ini berbanding terbalik dengan Palestina yang hanya bisa melepaskan 6 tembakan saja. Untuk urusan jumlah passing, mereka juga kalah dengan catatan 259 operan sukses dari 336 passing. Hanya saja skuad Garuda masih punya titik lemah dalam hal bertahan. Beberapa kali pertahanan Indonesia mendapatkan sejumlah gempuran berbahaya dari penyerang Palestina. Skuad Garuda hanya mampu melakukan 11 tackle dan juga 25 intercept sepanjang laga. Sintayong selaku pelatih pun mengaku kecewa dengan hasil imbang yang diraih para punggawanya. Dikutip dari bola.net, Sintayong mengatakan jika seharusnya tim nasional Indonesia bisa membuat 1 gol. Hanya saja dia menilai jika penyelesaian akhir para pemain masih dianggapnya buruk. Debut mengesankan pemain naturalisasi. Selain bermain cantik, laga ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain naturalisasi. Beberapa dari mereka dianggap mampu memainkan debutnya dengan sangat baik. Salah satu yang mencuri perhatian adalah pemain keturunan Belanda, yakni Rafael Strijk. Saat itu Strijk membuat kagum publik Gelora Bung Tomo dengan aksi memukaunya. Dia mampu bergerak aktif dan sering membuka ruang dengan memanfaatkan lebar lapangan. Aksi terbaiknya terjadi saat memberikan peluang kepada Marcelino Ferdinand. Sayangnya tendangan pemain dari KMSK Deinze ini masih mampu ditangkap dengan baik oleh kiper Rami Hamedeh. Di awal babak kedua, Strijk ditarik keluar untuk digantikan dengan Dendi Sulistiawan. Selain itu juga ada Ivar Jenner yang bermain di menit ke-71 menggantikan Ricky Kambuaya. Kedua pemain keturunan itu mendapatkan sanjungan dari sang juru taktik Sintayong. Dia bilang jika Ivar dan juga Strijk berhasil menunjukkan apa yang memang harus ditampilkan. Prediksi taktik lawan Argentina. Meskipun kecewa dengan permainan timnas, Sintayong berjanji akan memperbaiki kesalahan di laga berikutnya, termasuk saat menghadapi timnas Argentina di tanggal 19 Juni nanti. Menjelang laga nanti, pelatih berusia 52 tahun itu diprediksi akan menurunkan strategi yang sama, yakni 4-3-3. Taktik ini sudah terbukti ampuh dan mampu merepotkan timnas Palestina. Di posisi bek tengah diprediksi akan masih ditempati oleh Elkan Baggett dan juga Rizky Ridho. Lalu di posisi bek sayap, Sintayong diperkirakan masih akan memainkan Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan. Akan tetapi nggak menutup kemungkinan kalau Sintayong bakal memainkan Jordi Amat dan juga Shain Patinama.
Kedua pemain ini sendiri disimpan pada laga menghadapi Palestina. Trio gelandang juga masih dipercayakan kepada Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan untuk posisi ujung tombak akan diamanatkan kepada Dimas Derajat. Nantinya Dimas Derajat akan disupport oleh winger cepat seperti Rafael Strijk dan juga Yakob Sayuri. Pertandingan ini sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni yang akan datang. Itulah ulasan permainan cantik Timnas Indonesia menghadapi Palestina. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu menyulitkan Argentina di laga nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.